Hai, perkenalkan nama saya Jene Kamiliania Rarung. Saya berasal dari Prodi PAK, tingkat 2 semester 4. NIM saya 863140. Saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang psikologi dari dosen pembimbing Ibu Maria Sihombing, MPDK, dan di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian. Pengertian psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi. Sesuai dengan namanya, teori ilmu psikologi kepribadian terkhusus untuk mempelajari kepribadian suatu individu dengan cara menggunakan berbagai jenis pendekatan. Dan di sisi lain, psikologi kepribadian juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari semua hal tentang kepribadian manusia melalui sikap, sifat, dan tingkah laku sehari-hari yang mempelajari ciri khas seseorang tersebut. Sedangkan kepribadian adalah salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Lanjut, pengertian psikologi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama ada Stern. Psikologi kepribadian adalah kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan yang dimaksud dapat dilihat dari usaha, tujuan unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri. Yang kedua ada Mandy dan Burt. Psikologi kepribadian. Menurut Mandy dan Burt, bahwa pengertian psikologi kepribadian adalah seperangkat kecenderungan yang stabil di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari ilmu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami secara sederhana. Lanjut, yang ketiga ada Murray. Menurut Murray, psikologi kepribadian adalah lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal, di mana ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam keadaan fungsional. Lanjut, yang keempat ada Allport. Menurut pendapat Allport, psikologi kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam sistem psikofis, sedangkan yang menentukan model penyesuaian unik di dalam suatu lingkungan. Yang terakhir, Pervin. Menurut Pervin, psikologi kepribadian adalah keseluruhan karakteristik individu yang bersifat umum dari banyak orang yang berakibat pada munculnya pola yang cenderung tetap dalam respon situasi. Selanjutnya, teori psikologi kepribadian. Yang pertama, teori humanistik. Teori pertama yang dibahas mengenai ini adalah teori humanistik. Teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau memilih sendiri nasib yang akan dijalani. Teori ini sebenarnya berdasarkan pada filsafat eksistensialisme yang menolak pendapat bahwa manusia merupakan hasil bentuk sejak lahir atau disebut juga dengan hasil bentuk alam semesta. Yang kedua, teori behavioristik. Sedangkan menurut teori behavioristik yang dikemukakan oleh beberapa orang ilmuwan berpendapat bahwa ini adalah tindak laku manusia yang berdasarkan fungsi stimulus. Kepribadian ini pada akhirnya diperoleh dari belajar pada lingkungan. Ilmuwan yang mengemukakannya adalah J. B. Watson, B. F. Skinner, E. L. Thorndike, dan Ivan Pavlov. Yang ketiga, teori psikodinamika. Selanjutnya adalah menurut teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teorinya memiliki pendapat bahwa dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Energi inilah yang kemudian ditemukan kepribadian manusia karena bersikap kekal atau tak bisa hilang bahkan dihambat sekalipun. Teori yang keempat
Teori belajar sosial. Teori belajar sosial memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungannya secara terus-menerus, di mana setiap individu dan lingkungan saling memberikan pengaruh. Sedangkan yang tidak langsung adalah dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya, jenis psikologi kepribadian. Untuk jenis psikologi ini dibagi berdasarkan metode dalam penyusunan teori dan berdasarkan komponen kepribadian yang digunakan. Teori ini disusun berdasarkan teori yang ada pada abad terbaru ini, sedangkan untuk jenis yang disusun berdasarkan komponen kepribadian digunakan berbeda lagi. Teori pertama adalah teori konstitusional, yang mana contohnya adalah mazhab Prancis, Itali, Kresmen, dan lainnya. Lalu ada teori temperamen, yang contohnya adalah teori Neumann, Kant, Edward, dan lainnya. Lalu ada teori ketidaksadaran, yang contohnya adalah teori Jung, Freud, dan Adler. Ada teori faktor dan kebudayaan juga dari jenis psikologi kepribadian ini. Ruang lingkup psikologi kepribadian. 1. Karakteristik manusia. Ruang lingkup pertama ini adalah karakteristik manusia, yang maksudnya adalah psikologi ini mengungkapkan karakteristik manusia dengan cara melakukan pencatatan mengenai karakter manusia, serta mencari tahu tentang hubungan antar karakter satu dengan yang lain. Yang kedua, penentu kepribadian dilakukan dengan cara melihat latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, agama, dan lainnya. Kepribadian ini tentunya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar, meski kadang faktor bawaan dari lahir tak dapat hilang. Yang ketiga, alasan perilaku manusia. Perilaku manusia biasanya sangat unik dan berbeda meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan manusia lainnya. Melalui ini juga manusia dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa dirinya, apa yang diinginkan, dan apa yang harus dilakukannya. Dan objek kajian psikologi kepribadian. Yang pertama ada objek kajian karakter. Pertama yang menjadi objek kajian kepribadian adalah karakter dari seseorang. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tingkah laku individu yang terkait dengan nilai implisit dan eksplisit. Yang kedua, objek kajian watak. Selain itu, objek kajian ini juga bisa dilihat dari wataknya. Watak ini adalah istilah yang merujuk atau menyebutkan karakter yang dimiliki individu dan tidak berubah hingga saat ini maupun ke depannya. Yang ketiga, objek kajian trait. Selanjutnya adalah objek kajian melalui trait. Ini merupakan istilah yang menyebutkan sesuatu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan yang serupa dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat, objek kajian temperamen merujuk pada penyebutan kepribadian yang terkait dengan determinan fisiologis dan juga biologis. Hal ini seringkali disebut dengan disposisi hereditas. Yang kelima ada objek kajian kebiasaan. Objek kajian terakhir dalam psikologi kepribadian adalah kebiasaan. Istilah ini merujuk pada respon yang sama pada stimulus yang sama, yang mana respon itu dilakukan secara berulang. Yang terakhir, manfaat ilmu psikologi kepribadian untuk kehidupan. Manfaatnya adalah kita bisa lebih mudah dalam melakukan adaptasi dengan orang lain yang punya kepribadian yang berbeda. Selain itu, Anda juga bisa lebih mudah dalam memahami dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitaran kita, meskipun kepribadian kita berbeda dengan orang tersebut. Tentu saja hal ini juga bisa meningkatkan kepekaan sosial terhadap kita di antara lingkungan sehingga bisa saling membantu satu dengan yang lain. Demikian video yang saya buat. Semoga dapat memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.